menghubungi beberapa kawan-kawan lama yang mereka itu kembali kambuh mengalami GERD ataupun anxiety. Wah, saya sebenarnya sih lupa. Nggak lupa sih, cuman sensasi-sensasi kalau secara detailnya itu udah lupa, karena alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada saya. Dan kini kembali lagi karena mungkin banyak yang hubungin juga yang ngalamin gangguan GERD ataupun anxiety, akhirnya saya kembali lagi deh memberikan pengalaman-pengalaman menarik seputar GERD ataupun anxiety. Nah, buat teman-teman yang baru ketemu channel si Joko atau mungkin baru mengalami GERD ataupun anxiety, saya doakan semoga senantiasa bersabar dan terus belajar untuk kembali meyakinkan diri bahwa diri kita itu sehat dan diri kita itu sebenarnya tidak mengapa, dan anggap ini adalah gangguan kecil di tubuh kita, dan tetap menjalani kehidupan. Kehidupan tidak berhenti ketika teman-teman mengalami GERD ataupun anxiety. Jadi teman-teman insya Allah akan sehat kembali, hidup kembali, semangat lagi, bisa kembali mencapai apa-apa yang teman-teman cita-citakan. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, jadi teman-teman yang saat ini mengalami GERD ataupun anxiety itu pasti mengalami namanya gangguan perut, jelas ya, gangguan lambung itu jelas, gangguan sesak napas jelas. Ini kalau dari gangguan fisiknya itu umumnya itu kan di detakan jantung cepat, ngos-ngosan, debar-debar, atau misalkan lambung itu kerasa keras, itu banyak anginnya, sendawa terus, punggung sakit, duduk juga kadang nggak nyaman, tidur juga kurang, sakit kepala hebat, terus apalagi telinga juga suka berdenging, terus kadang pandangan kabur, kadang keliengan, serasa berputar, untuk jalan jauh juga tidak kuat, ngos-ngosan, napas pendek, dan seabreg sensasi lainnya. Ini dari fisik ya, dari fisik. Adapun dari gangguan mental, ini nih yang sangat luar biasa buat teman-teman. Jangan terlalu jauh kayak seperti saya dulu. Aduh, saya sampai berubah drastis 180 derajat. Yang dulunya ganteng banget, pas kena alami gangguan GERD cuman ganteng aja gitu. Jadi ada penurunan lah segitu. Jadi gangguan mental ini sangat luar biasa mengubah hidup saya gitu loh. Yang tadinya saya berani kemana-mana, yang tadinya saya itu suka traveling, suka jarang pulang, akhirnya ketika mengalami gangguan GERD ataupun anxiety, khususnya ketika anxiety-nya, saya diam diri di rumah, merasakan segala serangan di mental, takut hidup. Nah, hidup aja takut gitu teman-teman. Ingat masa lalu juga nggak kuat, melihat masa depan juga tertekan. Jadi hidup hidup segan mati nggak mau lah istilahnya gitu. Itu luar biasa sekali, takut gila, merasa di dimensi lain, serangan panik, cemas, susah tidur. Pokoknya diem aja tuh ada sensasi gitu lah, apalagi gerak, takut gerak, jadi gitu-gitulah. Jadi apabila teman-teman mengalami semua ini, itu artinya teman-teman mengalami GERD ataupun dan anxiety. Itu bonusnya ya teman-teman. Mudah-mudahan hanya GERD aja deh, hanya gangguan fisik aja, jangan sampai ke mental, karena sayang banget nih buat teman-teman yang sampai mengalami mentalnya itu perlu ekstra lagi. Mungkin kalau gangguan fisik itu bisa teman-teman bisa melakukan terapi-terapi untuk fisik, gitu, bisa konsumsi obat-obatan atau herbal atau lainnya. Tapi kalau mental, teman-teman juga harus mengobatinya dengan mental juga gitu loh. Artinya ketika mental teman kena, ya teman-teman juga gimana memupuk mental, memperbaiki mentalnya juga, pikiran kita juga harus diperbaiki gitu. Jadi misalkan teman-teman mengalami anxiety ini atau serangan panik, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama-tama teman-teman harus mengakui deh, kita itu mengalami gangguan anxiety, takut kemana-mana atau takut serangan panik, cemas, selalu senantiasa cemas. Nah, upayakan untuk merefresh kembali gangguan ini. Itu minimalnya pertama lakukan dengan mandi, banyak mandi, biar kena air. Itu manfaatnya bagus banget gitu loh, untuk memberikan efek positif pada tubuh dan pikiran khususnya, karena media air ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami stres, depresi, anxiety, psikosomatis gitu loh. Jangankan untuk pikiran, untuk tubuh juga namanya media air itu sangat baik. Namanya makhluk hidup aja butuh minum gitu loh. Minum itu satu-satu penolong penyambung hidup kita gitu loh, daripada makanan gitu loh. Jadi kita lebih butuh kepada minum daripada makanan. Artinya saya ingin menitik beratkan itu minimalnya air. Air itu untuk konsumsi ataupun untuk mandi. Jadi teman-teman harus senantiasa tetap mandi, karena banyak sekali kasus-kasus orang yang ngalamin anxiety itu takut mandi, takut ke kamar mandi nih. Ini biasa banget ya teman-teman.
Jadi jangan sampai dilewatkan. Dan dari sisi yang lainnya teman-teman harus bisa mengontrol pikirannya, selalu senantiasa berpikir positif, hidup di hari ini bukan di hari esok gitu loh. Jadi teman-teman pastikan hidup di sekarang gitu loh. Rasakan angin yang mungkin saat ini rasakan, atau rasakan misalkan pandangan teman-teman terhadap sesuatu, atau penglihatan teman-teman lagi ngelihat apa, jangan ngelihatnya tuh bayangan di masa depan yang teman-teman itu takut. Ini yang akhirnya menjadi senantiasa teman-teman mengalami ketakutan terus-menerus berulang-ulang. Oke, ya saya mengerti banget kalau gangguan anxiety atau cemas berlebih itu nggak semudah apa yang saya omongkan. Ya tapi ya emang ini solusinya. Mau gampang ataupun susah, atau teman-teman bilangnya susah, ya ini solusinya. Harus bisa beradaptasi, memulai kembali, memperbaiki pikiran kita, mensugesti pikiran yang positif, yang dilakukan terus-terusan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus kembali beradaptasi, harus kembali mengelola pikiran yang tadinya selalu berpikir negatif, penyakit-penyakit berat dirubah. Ini hanya penyakit ringan. Ketika takut keluar rumah, oke lah, pelan-pelan, sedikit-sedikit, setai, mulai dari jarak yang terdekat, kemudian tambah jaraknya, kemudian sampai jauh, dia ditemenin dulu lah, nggak apa-apa. Atau misalkan, ya awal-awal ditemenin nggak apa-apa lah. Dan misalkan butuh temen yang ditemeninya senantiasa terus-terusan, ya kawin. Ini salah satu obat nih. Oh ya, saya ingin memberikan salah satu salah satu obat terbaik ya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah dengan menikah nih. Buat teman-teman yang jomblo nih, yang sekarang yang mengalami GERD ataupun anxiety, nikah deh. Yang tentunya pasangannya itu harus mengerti dengan kondisi kita, jangan sampai nggak ngerti nanti jadi nambah beban pikiran lagi, nantinya makin kumat lagi dah. Akhirnya kasih pemahaman tentang gangguan GERD ataupun anxiety ini supaya dia itu paham dan memberikan support, karena dengan dukungan orang yang dicintai itu akan lebih cepat memperbaiki gangguan pada tubuh kita gitu loh. Dan ketika hati gembira itu akan lebih, hati bahagia itu akan lebih cepat memperbaiki kondisi tubuh yang rusak gitu loh, entah itu pikiran ataupun fisik. Jadi teman-teman harus memiliki pasangan yang mengerti. Yang adapun misalkan yang sekarang sudah menikah, itu alhamdulillah banget, tinggal dikontrol nih, tinggal saling support nih satu sama lain. Suami dan istri harus saling mensupport. Yuk bantu istrinya yang misalkan lagi sakit, atau suaminya yang lagi ngedown gara-gara ataupun anxiety, jangan dimarahin, sayang, kasihan dianya aja untuk menjalankan hidup aja lagi kesusahan, ditambah diomelin istrinya. Iya nggak ngerti, oke, iya masalahnya nggak kerja jadinya uang ngoceh, tapi kan dia untuk hidup aja lah sekarang itu lagi susah gitu loh, jangan ditambah diomelin, jangan, kasihan. Tapi nggak apa-apa, kasih support pelan-pelan. Cuy sayang, yuk kita jalan pagi. Yuk sayang kita, apalagi sekarang, yuk sayang kita bangun usaha, walaupun di rumah aja bisa pakai online. Banyak solusi-solusi lainnya gitu loh. Oke, untuk next banyak sekali ingin saya sampaikan. Tetap setia di channel Si Joko, bakal banyak kejutan berikutnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.